Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bersama lagi dengan saya Pak Jazuli pada materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi, membahas tentang kisah keteladanan ashabul kahfi. Tujuan pembelajaran, setelah mempelajari pelajaran ini, kalian diharapkan mampu yang pertama memahami dan menceritakan kisah keteladanan ashabul kahfi. Yang kedua, mampu mengambil hikmah sekaligus mampu meneladani kisah teladan ashabul kahfi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, F. Kisah keteladanan ashabul kahfi. Ashabul kahfi menceritakan 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Kisah Ashabul Kahfi ini dapat kita temui dalam Quran surah Al-Kahfi ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Al-Kahfi ayat ke-13. Anak-anakku, Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinan iman mereka kepada Allah yang Maha Esa. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Saat itu, Syam diperintah oleh gubernur Romawi yang amat kejam. Dakianus namanya. Dakianus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakianus menemukan anggota masyarakat yang tidak menyembah berhala, seperti yang dilakukan Dakianus, maka mereka akan diseret ke hadapan Dakianus, disiksa dan seterusnya, sampai dia mau menyembah berhala, bahkan sampai dihukum mati. Ashabul Kahfi adalah kelompok pemuda yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kejaran Dakianus dengan cara bersembunyi di gua. Ini adalah ilustrasi gambar halaman depan gua. Demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka, sebelumnya mereka berdoa kepada Allah. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Surah Al-Kahfi ayat ke-10. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Mereka berlindung di dalam sebuah gua yang cukup luas, sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menidurkan mereka di dalam gua tersebut
selama 309 tahun, sehingga mereka tidak dapat dibangunkan oleh suara apapun. Ashabul Kahfi tidur dalam gua mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka, sehingga tubuh mereka tidak rusak. Ya Allah, Engkau Maha Esa, Maha Suci. Ilustrasi gambar Ashabul Kahfi di dalam gua. Dengan demikian mereka pun tidak merasa kepanasan dari sengatan sinar matahari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang melihat Ashabul Kahfi mengira bahwa mereka dalam keadaan terbangun. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ashabul Kahfi, maka salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri, yaitu negeri Dakyanus, sudah berubah. Ilustrasi gambar pasar. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Penduduk tidak mengenali mereka. Juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Demikianlah kisah Ashabul Kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur dengan keimanannya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala balas keimanan dan kejujuran mereka dengan menyelamatkan dan memuliakan mereka, dengan menjadikan mereka sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Oleh sebab itu, sebagai anak muslim, kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keyakinan yang benar. Seperti yang dicontohkan Ashabul Kahfi yang berusaha untuk menyelamatkan akidahnya, menyelamatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa orang yang beriman dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberi perlindungan Ashabul Kahfi tersebut. Sikap kebiasaan. Insya Allah aku selalu teguh pendirian dalam keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa. Rangkuman. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar meskipun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.